Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا شهادة التي تحط بها عن شاهدنا وزرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أعز به بعد الذلة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع هواه نفسها ويتمنى على الله وقال أيضا جددوا إيمانكم قيل وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله قال أكثروا من قول لا إله إلا الله وقال إمام علي كرم الله وجهه لا تخرجوا من الدنيا إلا بالإيمان. Sadaqallahul azim.
wa sadaqa rasuluhul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jamaah maghrib yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rizki kepada kita, yang telah mengatur kehidupan kita, segala kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh urusan kita bergantung kepadanya. Bahkan seluruh makhluk tidak terkecuali yang besar, yang kecil, yang nampak, yang tidak nampak, yang ada di daratan, di lautan, ataupun di alam yang bebas, semua bergantung kepada Allah, berhajat kepada Allah. Dan seluruh makhluk semua atas kontrol Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, hal yang seperti ini semua harus tertanam di dalam hati kita. Yakinkan semua itu hadirin di dalam hati kita, bahwa Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Razik, Allah Samad, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memenuhi seluruh hajat-hajat makhluk. Seluruh makhluk berhajat kepada Allah. La ilaha illallah. Lagi dan lagi, sampai tiada lagi hadirin. Bagaimana keyakinan tersebut? Kita senantiasa sampaikan, senantiasa kita dengar, senantiasa kita dakwahkan. Kenapa katanya hadirin? Karena yang akan mendatangkan kemanfaatan kepada kita, terutama hadirin dalam menjalani kehidupan kita setelah kematian, ini hadirin adalah keyakinan kita, keimanan kita. Kalau hadirin hari ini kita punya keyakinan yang salah, tidak yakin hadirin kepada Allah, yakinnya malah kepada makhluk. Artinya hadirin, orang yakin kepada makhluk itu bagaimana? Hatinya senantiasa condong kepada makhluk. Kata para ulama hadirin, untuk mengetahui siapa orang yang yakin dan siapa orang yang tidak yakin, siapa orang yang yakin kepada Allah dan siapa orang yang tidak yakin kepada Allah. Para ulama, orang yang yakin kepada Allah, ketika terjadi apapun terhadap dirinya, maka dia akan senantiasa terbetik di dalam hatinya, langsung hadirin kontak kepada Allah, bukan kepada makhluk. Umpama hadirin datang kepada kita berbentuk rizki, umpamalah duit, umpama datang ke kita secara zahir hadirin, datangnya itu uang, umpama kita hasil daripada dagang kita. Maka hadirin, sebetulnya seluruh apa yang terjadi ini ujian untuk menguji hamba-hambanya apakah ingat kepada Allah atau enggak. Diuji itu oleh Allah. Maka ketika datang tu rizki berupa uang umpama, kemudian hadirin terbetik di dalam hatinya, malah ingatnya itu kepada sawah yang mendatangkan itu uang, toko yang mendatangkan itu uang, pekerjaan yang mendatangkan itu uang. Tidak terbetik di dalam hatinya hadirin bahwa itu semua datang dari Allah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harusnya diingat pertama, maka orang yang seperti itu berarti gagal dalam keyakinan. Yakinnya kepada makhluk, bukan yakin kepada Allah. Kalau orang yang yakin kepada Allah, hadirin, sebelum dia hatinya mengingat makhluk, maka yang awal adalah ingat siapa? Allah. Makanya hadirin, dalam setiap apapun yang datang kepada kita, ketika nikmat datang, ketika rizki datang, maka kita disunahkan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Maksudnya apa? Supaya lisan kita ini mengajarkan kepada hati kita bahwa itu rizki bukan datang dari mana-mana, dari siapa-siapa, tapi mutlak datang dari siapa? Allah. Ini namanya belajar keyakinan. Dan ini hadirin yang akan mendatangkan kemanfaatan kepada kita. Kalau kita nanti mati, keyakinan ini yang benar. Dan orang yang punya keyakinan yang benar ini hadirin, dia akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Ketika hidup di dunia, orang yang punya keyakinan yang sahih, yang benar, dia tidak akan gundah gulana dalam menjalani kehidupan ini. Jangankan hadirin, asbab-asbab ada dalam kehidupannya. Ketika asbab-asbab dulu mah tidak ada pun, mereka tidak bingung. Tenang. Karena dia punya Allah. Di hatinya ada Allah. Coba kalau umpama orang tidak yakin kepada Allah, yakinnya salah kepada makhluk. Ketika enggak ada kebendaan-kebendaan yang biasa menanggulangi kehidupannya, dia bingung hati. Aduh, saya enggak punya duit, bagaimana nih? Enggak punya beras, bagaimana nih? Dan bingungnya itu keterlaluan. Bingungnya tersebut sampai lupa kepada Allah. Padahal di dalam Al-Quran, kalau ada apa-apa, segera hubungan dengan siapa? Dengan Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika datang perkara-perkara hadirin kepada mereka, maka mereka dihubungkan dengan Allah. Disuruh untuk hubungan dengan Allah, bukan dengan makhluk. Suatu saat hadirin, ada satu keluarga mengadukan kesulitannya dalam menjalani kehidupan. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut? Bukan kamu harus kerja itu, kamu harus jualan itu, kamu harus dagang di sana. Enggak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menyampaikan ayat wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Dia mengadukan urusan kehidupannya, urusan keperluannya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia bukan untuk berhubungan dengan makhluk. Padahal dia tuh butuh makan, butuh minum, butuh rumah, butuh untuk menjalani kehidupannya untuk di dunia ini. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam malah mengajarkan kepada dia wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan ahli keluargamu untuk melaksanakan sholat. Artinya untuk berhubungan dengan Allah, dekatkan diri dengan Allah. Supaya apa? Supaya keyakinannya ini tidak salah. Karena nanti kalau langsung hubungan dengan makhluk, keyakinan salah fatal nanti. Mending kalau umpama urusan dunianya beres, agak mendingan. Coba kalau umpama sudah dunianya tidak dapat, di akhirat gagal lagi.
Tapi kalau seseorang langsung dihubungkan dengan Allah, walaupun umpama hadirin urusan dunianya tidak nampak selesainya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan selesaikan dengan urusan akhiratnya. Artinya batinnya akan diberi ketenangan. Tetap dia akan senang. Secara zahirnya seperti itu. Dan tidak sedikit hadirin, ketika seseorang kembali kepada Allah, urusan dunianya pun dibereskan oleh Allah. Untung 2 kali. Yakinnya benar untuk menjalani nanti di akhirat, urusan dunianya pun beres. Di dunia akhirat jadi beres. Sukses. Makanya orang yang sukses itu orang yang benar yakinnya. Makanya sebetulnya hadirin, hari ini yang paling emergensi terhadap ini umat, yang mesti betul-betul dipedulikan, diperhatikan terhadap ini umat, bagaimana seluruh umat ini memperbaiki keyakinan supaya yakinnya ini nggak salah. Kenapa sekarang amalan ini umat hari ini rusak? Karena yakinnya tadi salah keyakinan. Yakin kepada makhluk, tidak yakin kepada Allah. Yakin kepada amwal, tidak yakin kepada amal. Yakin kepada kehidupan dunia, tidak yakin kepada kehidupan akhirat. Yakin nih dengan bangunan-bangunan ini, dia sudah tidak yakin lagi bahwa dia akan masuk ke alam kubur. Itu tempat yang sesungguhnya. Mereka yakin dengan bangunan-bangunan ini akan selamat, tapi lupa untuk menyelamatkan dirinya nanti membangun kubur dia. Lupa dengan akan hidup di alam kubur. Keyakinan-keyakinan yang salah, tidak sesuai dengan keyakinan yang dulu dimiliki oleh para anbiya alaihi wassalam, yang sudah diajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, digemblengkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat, keyakinan yang awal. Jadi awal itu keyakinan dulu. Bagaimana yakinnya lurus. Jangan sampai punya keyakinan yang salah. Ditanamkan ke dalam hati-hati mereka hakikat kalimah la ilaha illallah. Yakin hanya kepada Allah, tidak yakin kepada makhluk. Walaupun makhluk secara dohirnya dilihat oleh kita, didengar oleh kita, dipikirkan oleh kita, keberadaan makhluk itu sepertinya mendatangkan kemanfaatan dan kemadharatan. Contoh, kita punya warung, kita lihat seolah-olah rezeki kita itu datang dari warung tersebut. Padahal rezeki itu datang dari siapa? Allah. Dari Allah. Maka ini yang harus ditanamkan di dalam hati kita. Hakikat la ilaha illallah membatalkan keberadaan makhluk antara memberikan manfaat dan madarat, kemudian mengisbatkan yang memberikan manfaat dan madarat siapa? Allah. La ilaha illallah. Ini yang digemblengkan supaya masuk ke dalam hati. Sebetulnya ini masya Allah nggak jauh dari lisan ke hati, itu cuma 1 jengkal. Tapi kita tetap aja hadirin nggak masuk. Tanyanya nggak masuk. Ketika hadirin ada seruan Allah, kemudian bertepatan dengan kita berhubungan dengan makhluk, maka seruan Allah tidak dipedulikan lagi. Terus saja berhubungan dengan makhluk. Ayo aja di pasar, ayo aja di tokonya,
Ayo aja di kebunnya. Padahal seruan Allah sudah dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sebetulnya sudah pelajaran bahwa yang besar di saat itu siapa? Allah. Yang lainnya kecil, tapi tetap aja hubungan dengan makhluk lebih kuat sehingga mengalahkan bagaimana dia bisa hubungan dengan Allah. Ini yang salah keyakinan. Ini yang tidak ada di dalam hatinya hakikat kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah cuma di bibir. Kalau la ilaha illallah cuma di bibir, hadirin, burung beo pun bisa. Burung beo diajarin, suruh ngucapin la ilaha bisa. Tapi yang dimaksud dengan kalimah la ilaha illallah yang akan menolong kita ketika kita sakaratil maut, bisa menyelamatkan kita di alam kubur, bisa menyelamatkan kita di mahsyar, bisa menjadikan asbab kita masuk ke dalam surga, adalah kalimah la ilaha illallah yang punya hakikat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menafikan, memberi manfaat dan madaratnya makhluk, mengisbatkan pemberi manfaat dan madarat adalah Allah. La ilaha illallah. Baru nanti orang yang seperti itu yakin yang benar, ketika mati lisannya akan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang mati di atas keyakinan yang benar, nah, yakinnya benar, mati dengan keyakinan yang benar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dakhalal jannah, pasti masuk ke dalam. Di sini kalau kita lihat menurut santri itu ucapan dakhala itu pakai fi'il madi, artinya pasti, tidak diragukan lagi kepastiannya untuk kemana? Masuk ke dalam surga. Ini sudah pasti kata. Kalau yakinnya benar pasti dimasukkan ke dalam surga. Mau kita masuk ke dalam surga? Mau. Kalau kita mau masuk ke dalam surga, berarti usaha kita ini sekarang tuh ini. Usaha kita bagaimana ini yakin yang benar wujud dalam hati kita. Cuma ini hadirin tidak begitu saja simsabin dah dabrah tanpa pengorbanan langsung masuk, enggak. Dimasukkan enggak bisa. Tapi dengan susah payah. Bagaimana kata susah payahnya? Kita harus mau berkorban sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Bagaimana katanya Nabi mengajarkan supaya kalimah la ilaha illallah hakikatnya masuk ke dalam hati para sahabat? Bukan para sahabat itu disuruh hanya sebatas mengucapkan la ilaha illallah terus-terusan, bukan. Apalagi cuma mendengarkan, bukan. Tapi yang dimaksud paling utama, yang paling cepat untuk memasukkan keyakinan atas kalimah tersebut adalah dengan didakwakan sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Qila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Nabi sabdakan, aktsiru min qauli la ilaha, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Ulama menjelaskan yang dimaksud aktsiru min qauli, perbanyak oleh kalian ucapan kalimah la ilaha illallah, itu bukan zikir, tapi dengan ucapan kaul. Kalau kaul itu artinya ada pendengar.
Kalau zikir mah kan gak yang dengarin juga, salah zikir namanya. Kalau kaul harus ada yang mendengar. Kalau umpama hadirin kaul tidak ada yang mendengar, itu namanya orang ngomong ngelindur, lagi tidur ngigau. Bisa tuh. Makanya kaul yang dimaksud di sini adalah kaul yang ada pendengarnya. Berarti apa? Dakwah. Jadi kita disuruh untuk banyak-banyak mendakwahkan kalimat ini. Supaya betul-betul dengan sebab kita banyak lisan kita dipakai untuk mendakwahkan kalimat ini, hakikat kalimat ini masuk ke dalam hati. Cuma butuh perjuangan. Karena kalau yang namanya menyampaikan kepada setiap orang, berarti harus ada yang ditinggalkan. Nggak mungkin kita ngomong dakwah di depan orang terus sambil siap-siap polybag itu, pasang polybag. Apa namanya, bikin bibit sawit. Nggak mungkin sambil bikin polybag tuh untuk bikin bibit sawit sambil ngomong agama di depan orang atau mendakwahkan agama di depan orang, kan susah. Jadi harus ditinggalkan. Itu pengorbanan. Apalagi kalau orangnya jauh, beda kampung, beda desa, beda kecamatan, beda kabupaten, beda provinsi, beda negara, apalagi sampai beda benua. Masya Allah, benua Amerika, benua Afrika. Itu kan jauh-jauh, harus ada pengorbanan. Pengorbanannya pengorbanan perasaan. Harus mau meninggalkan anak istri, harus mau meninggalkan pekerjaan, harus mau meninggalkan kampung halaman. Mau dibawa-bawa kampung halaman? Mau dakwah anak istri dibawa-bawa? Nggak ada ceritanya ada di sana. Kalau kita mau dakwah menyampaikan agama anak istri dibawa-bawa, jangankan lagi dakwah. Kalau kita lagi cari dunia saja, kalau bawa anak istri ribet, apalagi kalau cari duitnya tukang ojek. Nggak laku-laku nanti. Anak istri digendol-gendol terus, tukang ojek. Nggak mungkin hadirin dapat penumpang, karena penuh dengan anak istri. Tinggalkan. Itu untuk mencari dunia. Harus ada pengorbanan, harus ada perpisahan, harus hijrah. Apalagi kita akan mengusahakan agama yang pertama untuk menanamkan keyakinan yang besar, yang benar, yaitu yakin hanya kepada Allah. Maka kata para ulama, supaya mudah untuk masuknya kebesaran Allah, yakin kepada Allah ke dalam hati, maka diri kita ini jasadnya harus jangan berhubungan dengan makhluk. Harus jangan berhubungan dengan makhluk. Setelah itu hatinya pun harus dikosongkan. Jangan sekarang nih kita tinggalkan pekerjaan kita, tapi masih ada hubungan teleponan, ngurusin dunia kita. Itu nggak bisa. Sudah kita berpisah, maka hadirin aturan main untuk mengosongkan hati pun harus berjalan. Kosongkan hati dari hubungan dengan makhluk. Kita cinta kepada anak, cinta kepada istri, sudah alhamdulillah ditinggalkan, tapi dibayangin terus. Bayangin istri, bayangin anak tiap saat dan keadaan. Nggak masuk-masuk kebesaran Allah. Bayangi janda. Oh, apalagi orang lain. Apalagi ngebayangin orang lain.
Membayangin anak istri juga lagi keluar, itu masalah. Untuk peringkat orang yang ingin memasukkan kebesaran Allah ke dalam, harus dikosongkan. Hatinya pun harus dikosongkan dengan mata. Jasad kita sudah berpisah, apalagi hatinya. Karena ini hati adalah tempat untuk masuknya kebesaran Allah. Harus dikosongkan dulu. Kalau nanti dikosongkan baru nanti masuk tuh kebesaran Allah. Kalau sudah masuk kebesaran Allah, Masya Allah, nanti akan terasa kenikmatan. Kata ulama Pak Uribat, mana dhamir syani Pak Uribat filhani bil alhani. Kata ulama begitu. Pak Uribat mana dhamir syani Pak Uribat filhani bil alhani. Apabila makna dhamir syan, yakni mana kalimah la ilaha, hakikat kalimah la ilaha illallah sudah masuk ke dalam hati seseorang, fa'uribat filhani bil alhani, maka orang tersebut akan mendapatkan kenikmatan seolah-olah dia ada di satu warung tempat mabuk yang disertai dengan wanita-wanita yang lagi nyanyi dengan indah. Masya Allah. Kenikmatannya kalau seperti itu. Kalau sudah kebesaran Allah masuk ke dalam hati, kalau sudah keyakinan yang benar masuk ke dalam hati, hidup ini hadirin penuh dengan kenikmatan. Apalagi di akhirat kan. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la nun. Dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan, Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Rasa takut, rasa sedih di hati-hati para wali tidak ada. Di hati-hati aulia-aulia Allah, kekasih-kekasih Allah, orang yang sudah dekat dengan Allah, keyakinannya yang benar kepada Allah, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Rasa takut dan sedih Allah Subhanahu wa taala hilangkan dalam senang hidup di dunia. Sudah dekat dengan Allah, hatinya penuh dengan kebesaran, hatinya penuh dengan keyakinan kepada Allah. Coba lihat, kalau umpama kita mendengar sejarah para wali bagaimana. Dan ini sudah jelas hadirin. Jangankan kita sudah betul-betul hal tersebut ada dalam kehidupan kita. Kita baru coba-coba di jalan mereka saja. Oh, nikmatnya. Makan tinggal dikasih, nggak masak, nggak apa, makanan sudah ada tinggal ambil. Itu di jalan mereka seperti itu. Belum masuk itu kalimah la ilaha illallahnya sebetulnya kepada kita, tapi kita ada di jalan itu, di rel itu untuk menuju ke sana. Tapi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mau makan tinggal makan. Makan, pernah masak nggak sama di sini? Nggak masak langsung makan. Allah senangkan. Ini baru di jalan, keyakinan untuk menuju kepada keyakinan. Bagaimana kalau sudah yakin yang benar? Seperti para anbiya, seperti para sahabat. Bagaimana kegembiraan hati mereka tidak bisa dibayangkan oleh kita hari ini. Kenapa? Orang yang yakin di dalam hatinya benar, hawa-hawa surga ditiupkan kepada hatinya. Hawa-hawa surga ditiupkan ke dalam hati mereka. Maka untuk itulah hadirin, Masya Allah, dengan banyaknya manfaat ini keyakinan
buat menjalani kehidupan kita dunia sampai akhirat, maka sesungguhnya hari ini yang harus kita betul-betul pedulikan, perhatikan, perjuangkan, bagaimana ini yakin yang benar ada dalam hati kita. Maka kita hadirin jangan susah-susah untuk memberikan pengorbanan buat ini. Karena sesungguhnya pengorbanan ini hadirin sebetulnya tadinya juga dari Allah, bukan dari kita. Kita dikasih umur sama siapa? Allah. Kita dikasih harta sama siapa? Allah. Sebetulnya hakikatnya untuk membeli daripada surga dan kenikmatannya bukan oleh kita dibelinya, tapi hakikatnya sebetulnya pinjaman dari Allah. Allah juga. Kita mah cuma dipinjemin. Sebetulnya kita mengorbankan harta. Sebetulnya harta kita bukan harta kita. Harta siapa? Allah. Harta Allah. Jadi kalau umpama di dalam Al-Quran, hadirin kita disuruh untuk membeli surga dengan diri dan harta. Ini sebetulnya hakikatnya tetap gitu. Yang membeli surga itu siapa? Allah. Karena yang punya rizki kita, yang punya diri kita siapa? Allah. Kita mah cuma titipan, dititipi saja sama Allah. Maka kalau umpama kita bakhil, paling bodoh kita. Dengar gitu. Paling bodoh kita. Allah menitipkan kepada kita, kemudian menyuruh membeli surganya dengan titipannya. Bukan milik kita, bukan. Tapi kok kita nggak mau. Padahal bukan punya kita. Bodoh banget kita. Nanti kalau umpama surga sudah dibeli, bukan untuk Allah, tapi untuk siapa? Kita. Untuk kita. Coba. Tapi banyak yang nggak mau. Ya itu bodoh itu. Makanya namanya manusia innahu kana jahula, tuh begitu tuh bodohnya manusia. Tidak memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin masya Allah, alhamdulillah dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa meluangkan waktu keluar di jalan Allah, meninggalkan kampung halaman, masya Allah, meninggalkan keluarga kita, pekerjaan kita, datang ke sini jauh-jauh untuk bagaimana supaya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Tanda sayangnya Allah kepada kita, Allah berikan kepahaman kepada kita mengenai ini agama. Allah tanamkan hadirin dalam hati kita keyakinan yang benar, yakin yang dimiliki oleh para nabi dan para sahabat. Kita ini cuma meniru-niru saja. Belum sebenarnya belum. Masih tiruan kita. Tapi mudah-mudahan walaupun tiruan ujung-ujungnya digolongkan kepada sebenarnya. Amin. Karena janji Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru satu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan golongkan kaum tersebut dengan siapa yang ditiru oleh dia. Kita lagi niru-niru nih, keluar di jalan Allah, itu mengorbankan itu perasaan kita, tinggalkan anak istri, masya Allah. Yang punya anak istri tapi yang nggak punya istri berarti kurang pengorbanannya. Allah, harus tambah lagi pengorbanannya. Salah ya? Jadi hadirin, secara kesimpulannya bahwa keyakinan ini butuh pengorbanan. Dan pengorbanan buat mewujudkan keyakinan di dalam hati kita, jangan salah pengorbanannya. Bagaimana salah pengorbanannya? Tidak sesuai dengan contoh Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat punya keyakinan yang benar, punya keimanan yang kuat, korban mereka sesuai dengan perintah Allah. Sesuai dengan perintah Allah. Apa hadirin pengorbanannya? Korban dengan harta diri dan perasaan. Korban harta, diri dan perasaan.
Kalau korban harta dan diri, berarti diri kita harus mau hijrah. Korban harta berarti harta kita harus dikorbankan. Korban perasaan, kita jangan mengikuti hawa nafsu kita. Nafsu kita harus ditekan. Arahkan hadirin nafsu kita kepada kebaikan. Itu namanya korban perasaan. Walaupun hari ini mungkin perasaan kita inginnya tidur terus dengan istri setiap malam. Umpama korbankan. Kita inginnya bercumbu terus dengan anak istri, korbankan. Ini korban perasaan. Setelah kita meninggalkan mereka, korban perasaan lagi. Ketika kita sudah datang ke satu tempat, kita disuruh untuk mengurangi masa makan dan minum, mengurangi tidur dan istirahat, mengurangi keluar masjid. Maksud mengurangi keluar masjid untuk urusan dunia. Nah, itu korban perasaan. Itu kita sudah keluar ini bukan disuruh untuk banyak tidur, tapi kita disuruh banyak dakwah, mendakwahkan kebesaran-kebesaran Allah. Banyak taklim, itu mendengarkan dan menyampaikan hadis dan firman-firman Allah. Memperbanyak zikir dan ibadah, memperbanyak khidmat belajar akhlak. Ini baru namanya korban perasaan. Insya Allah dengan pengorbanan yang seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita kepahaman agama. May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Orang yang paham agama sudah pasti nanti di yaumiddin, yakni di akhirat nanti dia akan menang, yakni akan menjadi penghuni surga. Insyaallah subhanahu wa insyaallah. Siapa yang siap 4 bulan insyaallah? Insyaallah. 4 bulan insyaallah. Balas sekarang bukan 4 bulan lagi, 6 bulan. Insyaallah. Sedikitnya hadirin 1/10 dari apa yang Allah berikan kepada kita, sandarkan untuk perjuangan agama. Maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang korban di akhir zaman ini untuk agama 10% saja diterima oleh Allah. Beda dengan umat-umat terdahulu. Kurang daripada 10% tidak akan diterima. Kalau kita bukan kurang, 10% saja naja katanya selamat. Kalau dulu kurang 10% nggak diterima. Kalau sekarang 10% saja diterima. Itu murahnya hadirin, kemurahan Allah diberikan kepada umat yang paling bontot ini. Jangan disia-siakan oleh kita. Untuk itu insyaallah kita niat amal insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.